Kunci proses pengembangan diri adalah mengenal diri sendiri. Ini tidak hanya berlaku bagi keberhasilan di bidang karir, melainkan juga di berbagai bidang kehidupan lainnya, termasuk keluarga, sosial, dan spiritual. Dengan mengenal diri sendiri, seseorang mengetahui apa yang jadi tujuan hidupnya. Seseorang yang telah mengenal dirinya sendiri akan menyadari kemampuan dan bakat-bakatnya serta tahu bagaimana menggunakannya demi mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, kita lebih mampu menemukan makna dan kepenuhan dari hidupnya. Dan kita akan membahas pengenalan diri bersama partner Sehat Health on Top. Pada episode kali ini adalah seorang dokter dan presiden of SCPD Toastmaster, yaitu Dr. Garda Widinuraga. Halo Kak Garda, apa kabar? Halo Viana, alhamdulillah kabar baik. Gimana kabar Viana? Alhamdulillah baik juga, semoga dalam keadaan sehat selalu ya Kak ya. Nah, kebetulan nih Kak Garda ini nih seorang dokter juga, dan kita akan ngebahasnya sesuai dengan tema kita hari ini mengenai seberapa dalam kita mengenal diri sendiri. Tapi sebelum masuk ke sana, boleh mungkin diceritain sekarang lagi sibuk apa Kak? Oke, terima kasih Viana. Halo teman-teman semuanya atau smart viewer. Jadi salam kenal kembali. Jadi sekarang aku sebagai seorang dokter yang juga bekerja di bidang penelitian di salah satu rumah sakit dan membantu penelitian seorang dokter spesialis yang saat ini berkecimpung di bidang psikiatri, khususnya psikiatri anak dan remaja. Oke, nah kebetulan juga tadi ya kita akan ngebahas soal mengenal diri sendiri, dan ini juga sangat berhubungan dengan kesehatan mental. Boleh nggak jelasin mungkin Kak Garda, apa sih yang membuat Kak Garda tertarik dengan kesehatan mental? Oke, ini pertanyaannya sangat relevan ya, apalagi sekarang kan kita pasti dengar nih, aduh kesehatan mental booming nih di mana-mana nih. Aku sangat tertarik gitu ya dengan kesehatan mental karena ilmu mengenai kesehatan mental dan juga mengenai manusia khususnya itu merupakan ilmu yang selalu berkembang dan dinamis. Dan mau sampai kapanpun, percaya atau tidak akan pernah ada yang bisa menggantikan assessment atau ilmu yang mempelajari tentang manusia ini. Nggak akan ada nanti artificial intelligence sekalipun yang bisa menggantikan sepenuhnya peran manusia untuk mengatasi atau mengadres masalah ini nih. Kan tentunya nggak mungkin dong, misalnya Viana nih ketemu sama robot gitu ya, terus Viana tuh curhat segala macam, responnya pasti nggak akan sama gitu dengan kalau misalnya berinteraksi langsung dengan manusia. Nah, jadi ilmu tentang atau ya perkembangan ilmu dari konsep utuh seorang manusia dan juga terkait dengan mental health-nya itu setiap waktu akan terus berkembang. Seperti yang dari sebelumnya kita kurang terlalu paham nih, atau misalnya kabar mengenai mental health itu belum terlalu booming gitu kan, belum terdengar gaungnya. Tapi sekarang seiring waktu berjalan, generasi berubah, kondisi juga zaman berubah, semakin aware, banyak orang yang semakin aware dan sadar terkait dengan pentingnya dari awareness akan mental health ini. Nah, seberapa penting sih mungkin orang tuh tahu gitu loh tentang kesehatan mental itu sendiri, yang seberapa wajibnya sih dan seberapa urgensinya kita tuh harus tahu ilmu dasar tentang kesehatan mental. Kalau dibilang penting atau tidak, tentunya sebenarnya penting ya Viana ya. Dan juga jadi kenapa mental health itu merupakan salah satu hal yang perlu kita pahami dulu nih pertama nih. Karena masih banyak di luar sana yang memandang negatif atau punya stigma terkait orang yang memiliki gangguan jiwa atau yang tidak memiliki kesehatan mental yang baik seperti orang pada umumnya. Nah, dengan adanya pemahaman yang penting ini, tentunya kita akan semakin lebih sadar bahwa setiap manusia itu kompleks dan juga memiliki sudut pandang, masalah, dan juga hidup yang berbeda juga. Nah, dengan adanya pemahaman ke diri kita, pengertian bagaimana sih pentingnya ini kesehatan mental terhadap orang lain, kita akan bisa lebih menempatkan diri untuk dalam kehidupan bersosialisasi di luar sana. Oke. Nah, Kak Gara ini juga selain sebagai dokter, tapi sekaligus juga sebagai presiden of SCPD Toastmaster. Mungkin boleh dijelasin Toastmaster itu seperti apa dan apa aja kegiatannya? Oke, jadi buat teman-teman yang baru pertama kali dengar kata Toastmasters mungkin agak bingung ya, ini apaan, buat roti panggang gitu kan? Benar. Asalnya dulu itu terinspirasi dari situ, bukan membuat roti panggang, tapi kayak pasti teman-teman pernah mendengar
toast ya, kalau misalnya sedang ada perayaan. Nah, kita Toastmasters itu berasal, dan Toastmasters ini merupakan sebuah organisasi non-profit yang khususnya itu ingin mengajarkan setiap anggotanya itu mengenai kemampuan public speaking, leadership, dan juga komunikasi. Jadi para anggota Toastmasters ini mereka akan memiliki kesempatan untuk belajar dan juga mengembangkan bagaimana public speaking mereka, terutama dalam menggunakan English public speaking, khususnya seperti di SCBD Toastmasters ini. Nah, jadi berangkat dari itulah Toastmasters itu ada, dan kegiatannya juga banyak yang bisa dilakukan dan ditawarkan di Toastmasters. Seperti contoh bisa menyampaikan sebuah speech atau sebuah project, kami menyebutnya speech project kepada audiens, dan tentunya itu kan akan melatih kita bagaimana kemampuan public speaking kita, kemampuan berbicara kita di depan umum, dan tentunya bagaimana sih kita bisa bertutur kata dan juga berkomunikasi yang efektif dengan lain. Oke, memiliki komunitas public speaking pasti kan berhubungan dengan kepercayaan diri. Tapi sebelum kepercayaan itu tumbuh, kita harus mengenal dulu nih mengenal diri sendiri. Nah, apa sebetulnya sih yang dimaksud dengan mengenal diri sendiri itu? Baik, nah ini juga pertanyaan yang sangat lazim ya, kayak sekarang, kayaknya gue nggak kenal nih diri gue siapa gitu kan. Sebelum itu aku mau menyampaikan sebuah kalimat nih ya dari seorang Socrates, mungkin bagi yang familiar nih sama Socrates. Socrates dulu pernah berkata, hidup yang tidak ditelaah itu tidak layak untuk dijalani. Mungkin terdengarnya sangat ekstrim gitu ya, kenapa? Tidak layak dijalani itu bagaimana? Karena konsep mengenal diri itu bagaikan kita juga menelaah diri kita tuh seperti apa. Kita mengambil satu momen atau satu waktu yang terjadi dalam hidup kita untuk bisa melihat dari berbagai perspektif. Baik itu perspektif saat kita sedang bahagia, saat sedang sedih. Apa saja sih lifeline atau timeline dalam kehidupan kita yang sudah kita lewati yang membentuk diri kita sampai sekarang. Proses itulah yang sejatinya merupakan bagian dari proses kita mengenal diri kita tuh seperti apa. Karena kalau boleh dikatakan memang proses mengenal diri itu merupakan proses yang sangat panjang. Pernah gitu ya, kita langsung mengenal, kita mungkin baru naik ke kelas misalnya di SMA, atau kita baru kuliah, wah gue udah mengenal nih diri gue siapa, gue akan seperti ini dan lain sebagainya gitu. Dengan kita belajar dari pengalaman kita belajar dari apa sih sebetulnya yang terjadi dalam hidup kita yang membuat kita tuh seperti kita sekarang. Seperti contoh, apa sih yang membuat saya bisa menjadi seorang dokter sekarang, berbicara dengan teman-teman semua, smart viewer, dan juga dengan Viana, dan juga mungkin Viana juga berpikir gitu ya, ini dari dulu apa yang sudah dilewati sama Viana sampai akhirnya sekarang menjadi MC itu untuk berbicara tentang hal ini. Nah itu sejatinya dengan kita melihat waktu tersebut, kita akan lebih paham diri kita itu seperti apa, dan itu merupakan bagian dari mengenal diri. Nah, tapi kan memang nggak gampang ya, maksudnya kita juga kadang mungkin dengan kita sendiri aja susah untuk kontrol diri kita sendiri, itu mungkin salah satu tanda kalau kita tuh sebenarnya belum sepenuhnya mengenal diri kita sendiri. Tapi sebetulnya apa sih yang kriteria-kriteria yang menandakan kalau kita tuh sudah mengenal diri sendiri? Bahkan kita juga sudah mengklaim ya, kayak gue tuh orangnya gini gitu. Tapi ternyata tuh belum sepenuhnya. Apa sih kriterianya Kak yang menandakan bahwa kita tuh sudah mengenal diri kita sendiri? Oke, kalau teman-teman atau smart viewer nanti melihat atau browsing ya, baik apa sih kriteria mengenal diri, teman-teman akan menemukan banyak jawabannya. Namun yang bisa saya sampaikan di sini adalah kunci utamanya ketika teman-teman tidak membandingkan diri teman-teman dengan ke orang lain. Oke. Sering Diana, saya sendiri juga, aku juga sama nih. Dulu ketika kuliah aku sering banget ngebandingin teman-teman. As simple as, kok gue dapat nilai segini ya, teman gue bisa dapat nilai bagus, padahal kita belajarnya sama-sama nih bareng, kok dia bisa dapat nilai bagus ya gitu. Seringkali kita membandingkan apa yang sudah kita capai dengan apa pencapaian orang lain. Betul. Padahal sejatinya setiap orang itu tidak pernah memiliki timeline ataupun siklus kehidupan yang sama. Hidup kita tidak dapat dibandingkan dengan hidup orang lain. Karena seperti there's an old saying ya, we never live in someone else's shoes. And it's true. Kita tidak akan pernah sampai mencapai titik yang namanya kepuasan diri
kalau misalnya kita terus membandingkan diri kita dengan orang lain. Membandingkan atau kita boleh melihat atau berkaca terhadap pencapaian orang lain. Namun jadikanlah itu sebagai motivasi dalam diri. Kalau dia bisa, oke, apa nih yang bisa saya pelajari? Apa sih yang bisa kita pelajari untuk bisa mencapai ke tahap itu? Dan kalau misalnya kita gagal, bukan berarti kita lebih buruk dibanding orang lain. Oke, bisa punya standar, bukan perbandingan, tapi kita juga punya standar kemampuan diri kita sendiri yang ternyata tuh beda sama orang lain, dan kita juga punya jalannya sendiri. Itu salah satu cara kriteria yang dimiliki, bahwa kita tuh sudah mengenal diri sendiri. Tapi benar-benar mencapai itu tuh lumayan sulit ya Kak ya. Dan apa sih sebetulnya yang kira-kira cara-cara yang harus kita miliki untuk dapat mengenal diri sendiri untuk bisa menentukan tujuan hidup? Oke. Berbicara mengenai tujuan hidup juga ini merupakan proses yang panjang ya. Dan setiap orang pasti akan memiliki jawaban yang berbeda-beda. Si teman-teman ada yang pernah mendengar cerita kesuksesan Colonel Sanders gitu ya dalam menciptakan produknya. Saya nggak mau endorse ya di sini ya. Menciptakan Colonel Sanders menciptakan produknya itu ketika beliau sudah mencapai usia lebih dari 70 tahun. Atau ada juga seperti Mark Zuckerberg, di usia yang masih muda, dia sudah bisa membentuk sebuah platform yang akhirnya sekarang digunakan oleh banyak orang. Nah, kadar dari menentukan tujuan hidup itu, sebetulnya mereka berdua pada dasarnya sama. Karena mereka telah belajar dari pengalaman dalam hidup mereka yang akhirnya membawa mereka sampai ke titik di mana mereka akhirnya mencapai dan berhasil mewujudkan tujuan dari atau impian dari hidup mereka. Nah, untuk mencapai tujuan hidup tersebut tentunya tidak mudah dan merupakan proses yang panjang. Ketika misalnya kita menghadapi sebuah kegagalan dalam hidup, ketika kita misalnya berada dalam titik kesuksesan sekalipun, tentunya pasti kita akan bertanya, apakah ini sudah mencapai titik akhir dari tujuan hidup saya? Iya benar. Sebetulnya ada hal lain yang masih belum tercapai nih gitu. Di situ sebetulnya kita melihat ke diri kita. Sebetulnya gue udah sampai ke tahap di mana gue dibilang sukses belum sih gitu kan? Untuk bisa menjawab pertanyaan itu, teman-teman semuanya mulailah mencoba untuk melihat ke dalam diri dan caranya yang paling mudah ya, yang paling pertama kali mudah itu teman-teman bisa menuliskan apa saja hal-hal yang teman-teman rasa, wah gue bagus nih kayaknya di sini, gue kayaknya nyaman deh untuk melakukan ini. Dan teman-teman juga selain menuliskan hal-hal yang kira-kira teman-teman baik melakukan itu, atau pada umumnya your strength ya, teman-teman juga menuliskan hal-hal yang teman-teman tidak sukai. Oke. Ya. Menuliskan kedua itu tentunya itu akan membantu kita nih. Oke. Jadi melihat kelebihan dan kekurangannya, apa yang dirasakan, itu yang tertulis, itu salah satu cara untuk kita mengenal diri sendiri ya. Dan kita masih banyak banget mau ngebahas soal mengenal diri sendiri dengan meningkatkan kepercayaan diri sendiri juga. Tapi kita break dulu ya Kak. Jadi semua viewers jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Health on Top.